Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kope Tani. Pada kesempatan ini, Kope Tani ingin membuat video ataupun berbagi tentang cabai ataupun tomat ini. Yang di situ di dalam kolom komentar banyak yang minta bagaimana cara pemupukan susulannya dari awal sampai saat ini. Buahnya seperti ini, sudah ada yang merah 1, 2. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi kalau saya jawab satu persatu Sobat Tani, itu ya mungkin setengah malam nanti saya hanya megang HP terus jawab ataupun balas komentar. Terlepas dari channel Kobe Tani ini, boleh Sobat Tani lihat setiap komentarnya itu 99% saya jawab. Adapun yang tidak saya jawab itu mungkin saya tidak bisa menjawabnya, ya. Tapi yang bisa saya jawab, saya akan berusaha untuk menjawabnya ataupun membalasnya. Jadi di sini akan saya kasih tahu tentang akan berbagi tentang pemupukan susulan setelah hidupnya cabai ini, terus dikocor ataupun disuntikkan. Nah, ini terang-terangan aja karena kemarin musim panas Sobat Tani, sampai hampir 2 bulan itu enggak hujanan, ya, gerimis ada tapi tidak sampai masuk ke dalam plastik. Nah, di sini saya lakukan dalam pemupukannya, saya taruh di sini Sobat Tani, di lubang sini, yaitu dikit-dikit. Dalam satu genggam itu untuk 12 lubang Sobat Tani. Itu saya campur kemarin itu adalah Merauke Frester, yaitu yang kandungan nitrogennya sangat tinggi. Jadi 25% kandungan N-nya. Jadi karena saya yakin kemarin itu musimnya panas, terus nggak ada air, maka berinisiatif untuk memberikan nitrogen lewat pupuk kimia yang di situ kandungannya 25%. Jadi sangat tinggi sekali Sobat Tani. Jadi dengan kandungan seperti itu, maka daun, karena tumbuh-tumbuhan ini sekian persen benar-benar minta air dan tidak hujan. Tapi ternyata di dalam kandungan pupuk yang saya berikan itu menyuplai dari kandungan nitrogennya, bisa alhamdulillah tetap hijau. Nah, ternyata sampai sekarang penanaman pada masa musim kemarau kemarin itu hasil buah dan ya kesuburannya ini seperti ini Sobat Tani. Jadi Kobe Tani akan berbagi itu tadi pertama kali saya suntikkan itu Posca dengan yang NPK dari Merauke Tetap Jaya, ataupun di situ Yaramila, yang di situ ada kandungan nitrogennya tertinggi. Nah, pada saat itu adalah saat masa yaitu vegetatif. Nah, hasilnya seperti ini. Terus setelah itu karena tidak basah Sobat Tani, di dalam plastik yang seperti ini, di dalam lubang yang seperti ini tidak basah, maka saya tembakkan dengan air biasa sambil nyiram dari batang cabai yang di situ jelas kekurangan air. Kira-kira 4 ataupun 5 hari setelah diletakkan di sini ataupun 3 hari, nah itu langsung ditembakkan. Nah, karena spliernya ataupun nozzle dari tank elektrik itu saya kencangkan, maka dia hancur dan masuk ke dalam. Nah, seperti itulah. Itu sama dengan kita istilahnya ya kita cor. Tapi prosesnya lain, karena pada saat itu kalau saya harus ngecor, maka mungkin minimal 200 mili dalam satu lubang, sehingganya karena pada saat musim kemarau saya harus membawa air banyak. Tapi kalau dengan tank bisa saya gunakan satu tank ini 4 bedeng panjang 20 meter. Nah, itu jadi seperti itu. Terus untuk berikutnya saya cor dengan POC buatan sendiri. Nah,
Alhamdulillah Sobat Tani, ini yang membuktikan biasanya buahnya lengket semua setiap ruasnya ini ada ini Sobat Tani. Ini insya Allah pengaruh dari lantaran memakai POC-nya buatan sendiri itu yang sudah saya bikin, dan tutorialnya sudah saya bikin bahkan sampai 2 kali, penjelasannya juga ada. Jadi bingung kalau setiap komentar ingin membuat video, bingung. Tapi sebenarnya sudah bukan lengkap, tapi lebih dari 230 video yang Kobe Tani upload di YouTube ini, yang di situ sebenarnya pertanyaan ataupun permintaan dari Sobat Tani itu sudah ada semua. Tapi kadang ya memang belum ketemu ataupun nontonnya belum selesai. Seperti saya kemarin bikin tumpang sari antara tomat dengan cabai, baru saya upload kemarin sore. Itu tadi pagi saya tengok di kolom komentar sudah ada yang bertanya jaraknya berapa. Padahal di dalam video itu Sobat Tani sudah saya jelaskan jaraknya itu sampai saya tunjuk pakai tangan gini itu, tapi mohon maaf nggak apa-apa karena memang ya pola orang nonton video itu kadang ya di skip kayak gitu, makanya dia tidak paham. Dari dulu saya mengajak untuk kalau belajar di dalam YouTube mencari ilmu tolong tuntaskan, karena kalau tidak tuntas, sudah saya contohkan banyak sekali, seseorang chef memberikan resep makanan karena datangnya ya terlambat, maka yang bagian diberi bumbu ini tidak diberi, ataupun belum selesai chef itu memberikan suatu arahan bahan-bahannya ataupun komposisi yang harus dipakai, ternyata seorang yang mencari ilmu makanan itu pergi ataupun ada kebutuhan, maka garamnya mungkin belum sampai tertulis, dia sudah tidak tahu, padahal makanan itu harus memakai garam gitu misalkan ya. Jadi kurang pas. Begitu juga nonton YouTube kalau tidak sampai habis Sobat Tani, maka gagal paham, sehingganya ya nanti mungkin di sewaktu kolom komentar hanya banyak yang mengakibatkan pro dan kontra ataupun tidak paham. Ya, itu tadi pertama di dalam saya memberikan pupuknya seperti itu yang menghasilkan tanamannya seperti ini. Banyak yang bertanya Sobat Tani. Jadi saya tumpang sari seperti ini tidak kalah dari salah satunya. Ini ya salah satunya adalah izin dari Allah, tapi tidak lepas dari usaha manusia. Ketika Allah akan memberikan sesuatu, kalau kita tidak melantari, tidak mengambilnya, mungkin ya tidak akan sampai. Itu pakai Posca dengan Zaramila Frester, terus saya campur jadi satu, saya berikan tiap satu genggam, saya bagikan 12. Ini videonya sudah saya bikin Sobat Tani. Ini kemarin mungkin sudah ada 1,5 bulan lebih ataupun 2 bulanan videonya sudah ada. Jadi seperti itu cara pengecoran ataupun penyuntikan pupuk dari awal. Terus saya kasih POC. Nah, POC-nya itu sambil nyiram lagi, yaitu POC buatan sendiri yang komposisinya ada dari EM4, terus dari gula, dari susu, dari tai ayam. Kalau yang buatan yang dulu itu saya memakai urin kambing, tapi yang sekarang saya ganti dengan kulit-kulit buah-buahan, termasuk ya buah pisang yang bosok-bosok ataupun pepaya yang bosok-bosok, itu saya jadikan satu. Dan akhirnya alhamdulillah menjadi pupuk organik cair yang selama ini belum pernah saya semprotkan, tapi pengaplikasian ya, saya selalu memakai untuk pengecoran. Alhamdulillah terong ataupun jenis yang banyak buahnya Sobat Tani, yang dia jual buahnya itu saya selalu memakai POC seperti itu. Tapi kalau yang untuk sayur-sayuran yang umurnya hanya 45 hari ataupun hanya berapa seperti jenis sawi, saya cukup dengan yang nitrogennya tinggi aja. Nah, itu soal pemupukan Sobat Tani. Terus sampai sekarang itu saya pada usia generatif itu saya kasih lagi ya,
itu pakai Posca. Kenapa pakai Posca? Saya campurkan lagi dengan NPK. Itu karena apa? Karena pada saat pemasangan plastik sampai umur 2 bulan benar-benar tidak basah di dalam kandungan tanah yang ada di dalam plastik ini. Dia hanya bisa masuk air itu lewat batang situ, masuk dan terbagi. Mungkin 1 jengkal sekitar batang ini yang basah. Makanya saya tetap masih memakai yang kandungan nitrogennya seimbang dengan P dan K-nya, kalium. Terus setelah itu saya berikan yaitu kalsiumnya lewat penyemprotan. Jadi untuk penjelasan, ini tutorialnya sudah nggak bisa lagi Sobat Tani. Untuk penjelasan pupuk yaitu susulan yang kemarin diminta di kolom komentar oleh Sobat Tani ataupun subscriber, itu sudah saya jelaskan seperti itu. Pertama saya ulangi, yaitu saya kasihkan 1 genggam untuk 12 lubang, yaitu Frester dari Yaramila dengan NPK yang kandungannya dengan Posca, mohon maaf, Posca subsidi itu Sobat Tani. Nah, terus kalau awalnya ini pupuk dasarnya saya kasih pupuk kandang, urea dan Posca Plus. Nah, jadi saya campur waktu sebelum ditanami. Jadi yang untuk dasarnya adalah pupuk kandang, urea, Posca Plus. Itu yang saya pakai untuk sebelum ditanami. Ini saya kira sudah cukup untuk penjelasan tentang pupuk, dan untuk fungisida di lain kesempatan ini insya Allah akan saya jelaskan. Dan mohon maaf, saya dari tadi duduk di sini Sobat Tani. Nah, memang hobinya saya seperti ini, tapi saya akan beritahukan yang sebelah sana bahwasanya tanaman saya itu ya agak tinggi daripada yang ini. Nah, yang di sini Sobat Tani, yang ini agak tinggi-tinggi Sobat Tani, cabenya alhamdulillah sudah mulai penampakan, yaitu ingin membalas dari jerih payah yang selama ini kita lakukan sebagai seorang petani. Nah, ini sudah mulai merah-merah. Kalau yang bertanya lebarnya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan berapa batang dan lebarnya berapa. Insya Allah sudah saya jelaskan dengan kondisi buah yang seperti ini Sobat Tani. Ini sudah saya potong, sudah saya syuting-syutingkan. Alhamdulillah sehat. Ini dari Z yang pertama Sobat Tani, ini belum ada yang merah, ini di ujung jari telunjuk saya ini. Nah, ini Z yang pertama alhamdulillah sudah mulai sehat-sehat. Ini Y yang pertama sehat semua Sobat Tani. Ini jadi Y yang pertama sehat semua. Kedua dan ketiga sudah merah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak terkena lalat buah Sobat Tani. Nah, tidak terkena lalat buah, dan obat-obat ataupun pestisida yang saya berikan untuk tanaman saya ini semuanya sudah saya beritahukan, sudah saya bagikan, dan cara aplikasinya pun sudah saya bagikan kepada Sobat Tani. Terlepas Sobat Tani melihat ataupun tidaknya, saya nggak ngerti. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ini hujan gerimis Sobat Tani, ini basah semua nih. Jadi saya sebenarnya mau nyemprot, tapi saya ambil video dulu untuk berbagi kepada Sobat Tani. Yang di situ saya
kemarin termasuk ya di tumpang sari dengan tomat yang alhamdulillah keadaan tomatnya juga sudah mulai memetik. Nah, kondisi buahnya banyak dan sehat. Nah, ini sobat tani, tanaman cabai Kobe Tani ini sudah saya videokan yaitu lebih dari 20 kali. Karena dari saya penaburan marsal, saya nyerak, saya nanam pencabutan bibit, sampai saya akhirnya sampai segini dan buahnya yang seperti ini, semuanya sudah saya videokan lebih dari 20 kali. Dan alhamdulillah videonya semuanya itu bukan video sekedar memperlihatkan buah cabai, tapi saya sambil ngomong, sambil berbagi pengalaman-pengalaman yang saya alami. Lah kalau ada baikannya ya semoga tertular kepada sobat tani yang di situ berminat untuk berbudidaya tanaman cabai. Jadi saya nyutingnya tidak hanya nyuting diam aja, tapi nyutingnya sambil bicara. Itu yang di bedengan yang di sana sobat tani itu juga kelihatan seperti itu. Jadi kelihatan seperti itu buahnya. Kalau bisa saya ium ya kayak gini buahnya. Masih buahnya banyak sekali. Itu yang bedengan sana sobat tani. Jadi dan ini alhamdulillah semuanya yang di sini sobat tani, ini saya di tinggian tempatnya, di sana sampai ke sana itu sama. Sampai di ujung sana bawah kayu besar itu sobat tani, di bawah kayu-kayu besar itu sudah saya tanami semuanya. Saya akan menuju ke arah yang di situ sobat tani. Nah, di sini juga lebat buahnya sobat tani. Sama dengan yang di pucuk-pucuk sana tadi. Buahnya seperti ini. Dan bedengan ini saya semprot pakai yaitu herbisida sobat tani. Kalau kawan-kawan banyak petani yang tidak berani melakukan penyemprotan memakai herbisida, tapi karena saya tidak sempat untuk melakukan perumputan ataupun penyiangan, maka saya lakukan dengan penyemprotan dengan memakai herbisida. Nah, alhamdulillah ya tidak ada yang terkena racun itu. Terlepas kalau herbisida itu sistemik, sebenarnya spektrumnya luas, bisa kena sedikit ujung cabai aja bisa berakibat rusak. Tapi alhamdulillah di sini semuanya masih kondisi aman. Dan yang di situ saya akan perlihatkan sobat tani, itu yang di lahan bekas yang kemarin sudah saya bikin. Nah, itu akan saya perlihatkan. Nah sobat tani, ini yang di lahan bekas saya omongkan kemarin dalam video saya melakukan cara menanam cabai di lahan bekas. Ini sudah saya jelaskan. Yang kemarin ada lubang-lubang di dalamnya itu sobat tani. Nah itu adalah untuk penyuntikan pupuk. Itu ada untuk penyuntikan pupuk, sehingganya nanti karena tidak bisa membuka plastiknya dulu, ini saya kasih pupuk, baru saya kasih 1 kali. Kalau perlakuannya sama dengan yang di situ plastik baru tadi, tapi yang di sini saya lebihkan, saya lubangi di tengah-tengahnya. Itu karena apa? Karena saya yakin bahwasanya di tengah itu kurang pupuknya. Ini lahan sudah lahan bekas. Alhamdulillah kondisi lahan bekas pun seperti ini sahabat tani, tanamannya ataupun buah-buahnya tidak ketinggalan. Dan di sini saya juga melakukan baru akan menanam untuk periode 2021 dengan kapasitas saya paruh, yang separuh itu untuk tanaman cabai rawit, yang separuh untuk tanaman CMK. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.